Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan membahas beberapa hal yang akan kita bahas tentang manajemen mutu. Mungkin ada 46 slide. Nah, mungkin saya akan potong-potong ya teman-teman, karena memang waktu kita terbatas. Paling saya akan jelaskan 2 slide dulu dan seterusnya gitu ya. Oke, teman-teman. Baik, kita langsung mulai saja. Oke, materi yang akan saya jelaskan adalah manajemen mutu perusahaan. Saya masuk dari Komunitas Pendidikan Bantu Belajar Masyarakat. Cek ya. Saya profil saya di sini, nama saya Muhammad Rasmal. Ya. Pengalaman karir ya dari staf ya, sekretaris, pengajar sekolah, ya, pengajar pelatihan, gitu ya. Terus lagi milik usaha gitu dan uh, memiliki jasa juga. Di sini mata hidup saya bernama berbakti, bekerja dan membaca. Nah di sini email apa namanya? IG saya dan YouTube saya. Lanjut aja. Kita langsung bahas tentang problem pengusaha. Kalau kita bahas tentang manajemen, ya berarti kita semua membahas tentang problem masalahnya, ya. Pengusaha itu masalahnya apa sih gitu ya. Ya, pertama di sini ada tidak mencapai target. Ya, kadang-kadang ya pengusaha itu down ya, terus lagi kadang-kadang pengusaha itu stres kalau usahanya tidak mencapai target. Targetnya adalah 100 juta, yang dihasilkan baru 50 juta dalam 1 bulan ini. Waduh, bahaya banget gitu kan. Nah, itu dia kan mengalami down, stres, dan berpikir kepanjangan. Gak enak, makan, tidur, sebagainya. Itulah pengusaha ya. Karena pengusaha itu dia yang memanage dirinya sendiri dan memanage perusahaan. Perusahaan itu bisa hidup dan bisa bergerak adanya di tangan pengusaha itu sendiri ya. Kalau mau mau maju ya berarti harus actionnya harus gede gitu ya, harus kuat gitu ya. Terus lagi kalau hambatannya tidak mencapai target, udah usahanya berat, capek-capek, udah mencapai target, ya mungkin perusahaan itu lama tidak lama akan mengalami down juga. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu ketika tidak mengalami target terus-terusnya ya, paling enggak 6 bulan lah ya, dia akan gulung tikar biasanya seperti itu. Tapi ya, kembali lagi ke apa ke perusahaannya itu. Ini problem pengusahanya ya. Kalau pengusaha berarti orangnya, orang yang manajemennya, yang pemiliknya gitu ya. Kita next saja. Nah, strategi tidak berjalan. Nah, tadi tidak mencapai target, terus lagi strategi pun tidak berjalan. Pemasarannya gimana gitu ya. Apa memproduksi barangnya gimana gitu. Misalnya target produksi barang 1 hari itu 1.000 barang gitu, dengan pegawai 10 orang. Bisa nggak kira-kira? Ya, nggak, ya bisa aja kalau mereka kerjanya mungkin 10 jam per hari gitu ya. Dengan masing-masing 100. Kalau kalau 1.000 berarti 100 ya per orang itu gitu ya. Tapi kalau barangnya itu apa namanya orangnya itu sedikit dan bekerjanya itu pun hanya sesuai dengan aturan pemerintah ya, ya kita nggak tahu bisa apa enggaknya. Intinya strateginya berjalan nggak kan? Itu kan tentang produknya. Nah, habis dari produksi maka berlanjut ke pemasarannya. Pemasarannya gimana? Berjalan nggak gitu. Terus lagi sistem kreditnya gimana? Ada yang pengusaha itu biasanya ada yang mengkreditkan ya, menjual secara tunai gitu kan. Nah, itu berjalan nggak? Nah, kalau strateginya bagus ya, maka akan berjalan gitu ya. Strateginya udah bagus tapi tidak jalan, ada kesalahan di mana? Gitu ya. Apakah kayak tadi di mesinnya kalau untuk produksi, terus lagi di orangnya karena memang kurang gitu ya, atau di jam kerjanya karena tidak mumpuni gitu dan sebagainya. Dan untuk pemasarannya apakah dari si pemasarnya yang kurang cekatan akan mempromosikan produknya gitu ya. Terus lagi apa namanya? Apakah si user yang mengkreditkan barang atau yang mengkredit ya, mengkredit barang tersebut kurang kurang apa kurang teratur untuk pembayarannya, artinya mungkin apa namanya tersendat pembayarannya, itu juga akan menjadi masalah ya. Nah, strategi tidak berjalan. Dulu strateginya kita kita berikan secara tunai dan non tunai, strateginya dirancang lah gitu ya. Atau enggak tadi
strateginya. Misalnya memanfaatkan 10 orang itu supaya targetnya itu 1000 barang per hari, maka yang harus dilakukan adalah memberikan target kepada para karyawan gitu ya, para karyawan atau pegawai, dan memberikan jam kerja lebih atau bisa disebut adalah lembur gitu ya. Nah, biasanya kita bisa eh, bisa lihat dari suatu perusahaan itu adalah target ya. Kamu targetnya 1000 ya, 1100 ya per hari ya, gitu ya. Per hari pembuatan, misal pembuatan apa ya, pembuatan apa ya kira-kira, pembuatan sarung gitu ya, atau pembuatan baju gitu dan sebagainya. Nah, itu strategi yang tidak berjalan ya. Di mana sih? Ya, tadi bisa dari usernya gitu ya, atau di jam kerjanya, atau di pembuatnya, atau si pegawainya. Gitu ya. Sebagus-bagusnya strategi, jika yang mengimplementasikannya tidak bisa ya nggak bisa juga gitu. Next ya, bisnis berjalan di tempat. Nah ini dia yang biasanya kita apa namanya kita temui. Bisnisnya itu jalan di tempat artinya ya bisnisnya itu tidak berjalan di gitu-gitu aja gitu ya. Omsetnya segitu aja ya, ya standar gitu ya. Ataupun ya udah mah apa namanya apa udah mah tahu itu di daerah situ bikin apa namanya bikin toko bakso, warung bakso itu nggak berjalan, ayo di situ terus katanya. Terus bisnis tidak berjalannya itu ya mungkin ada beberapa faktor ya. Misalnya pandemi lah kemarin-kemarin kita singgung pandemi COVID. Ya tentunya menghancurkan perekonomian masyarakat ya. Kita bisa tahu karena dampak dari pandemi ini menghancurkan pembisnis ya atau pengusaha. Di mana kita adanya lockdown gitu ya. Artinya kita dibatasi juga apa, eh, bekerja dan sebagainya sehingga menghasilkan ya value yang kecil gitu ya artinya berjalan di tempat gitu ya. Maju enggak gitu ya. Eh, down enggak artinya standar karena memang pengusaha itu pengennya terus maju gitu ya karena kalau kita naik sepeda yang harus kita lakukan adalah supaya seimbang yaitu dengan cara menggoes terus kalau kita diem ya artinya bisa terjatuh seperti itu. Oke, next ya, karyawan kurang produktif. Nah ini dia. Dalam artian tadi jika eh, apa namanya produksinya itu target produksi yang tidak tercapai, apa kesalahannya? Di mana kekurangannya? Apakah karyawannya produktif, kurang menguasai gitu ya, kurang memahami dari pembuatan itu atau enggak bisa kita lihat kurangnya apa namanya kurangnya edukasi mungkin ya tadi misal kurangnya pelatihan mungkin ya karena memang setiap hari itu hidup itu harus di-upgrade diri gitu. Dan ketika orang-orang yang lama dia akan ketinggalan nantinya. Nah itu dia. Nah karyawan kurang produktif itu seperti apa ya? Ya mungkin kurangnya keinginan untuk meng-up diri gitu ya. Misal dulu kan misalnya orang-orang zaman dulu mungkin sekarang tahun berapa gitu ya, terus dia bekerja bikin bikin desain rumah itu bukan menggunakan komputer ya, tapi dia menggambar, menulis ya, mencat apa menggunakan ya anggaplah kertas gitu ya. Nah, itu nggak akan produktif lagi di mana kalau sekarang itu orang-orang ketika kita menjual jasa, jasa kita berarti perusahaan eh, properti atau pembuatan rumah gitu ya. Nah, kalau kita bisa desain dengan secara apa namanya di komputer gitu ya, dengan bisa ditampilkan secara 3D seperti ini. Nah, kalau zaman dulu kita hanya menggunakan pulpen, kertas atau pensil dan kertas. Itu kan membedakan ya. Nah, itu dia bisa terjadi karena memang kurangnya dari karyawan itu sendiri ya, kurang produktif gitu ya. Kita next saja. Karyawan tidak termonitor. Nah, ini juga bisa penghalang ya. Misalnya karyawan itu targetnya misal si A ini tadi pembuatan produksinya itu produksi apa namanya baju lah ya. Nah karyawannya itu udah dapat berapa sih gitu setiap harinya ada itu. Misalnya kalau ada termonitor ya artinya terdata gitu ya termonitor itu. Misalnya terdata dicek oh si Anu atau si Fulan si A atau si B gitu ya dia mendapatkan eh perharinya itu
100, 110, 120, 100, 110, 110, 10, 10, 10, 90 menurun, menurun. Nah, itu kan bisa kelihatan itu atau menaik, menaik, naik ya, itu termonitor namanya ya. Nah, juga kita bisa menggunakan intinya data itu. Connect saja. Nah, kalau tadi adalah problem pengusaha ya. Sekarang kita akan bahas tentang problem karyawan. Problem problem karyawan itu masalah di karyawannya atau pegawainya. Apa sih? Pertama di sini target tidak realistis ya. Misal nih, diperintahkan untuk membuat barang satu orang itu 1.000 barang dengan waktu 8 jam gitu per hari kan, bekerja itu selama 8 jam per hari. Bayangkan terjadi. Ya, mungkin nggak akan bisa gitu ya. Atau kalau di bagian staff gitu ya, tolong buatkan target hari ini, bikin proposal 10 misal, surat 15, stres banget orang. Terus yang berbeda-beda judulnya, terus realisasi, wah, dan sebagainya. Itu tidak akan terrealistis kan, terrealisasi gitu ya. Nah itu dia, targetnya tidak terrealisasi, realistis artinya tidak real banyak banget ya. Minimal targetnya itu berapa gitu, 3, 2, 3, paling maksimal 3 harusnya. Kita coba cek dulu. Pekerjaan tumpang tindih. Nah, pekerjaan tumpang tindih. Misalnya si karyawan samping gitu, temennya, bantuin dong kerjaan ini gitu ya. Terus dia tumpuk tuh, atau enggak dia menumpuk kerjaannya, kerjaan besok gitu ya. Misalnya pekerjaan targetnya kan ada, misalnya dalam sehari itu ada 4 gitu ya. Nah, dia baru bisa mengerjakan 3, yang satunya ditumpuk ya. Semakin hari makin tumpuk banyak ya. Seperti itu. Kerjaan tumpang tindih ya. Atau enggak tadi memanfaatkan karyawan yang lain, oh minta bantuannya dong, ini gitu ya. Karena mungkin nggak bisa tadi bikin apa desain rumah di apa namanya di laptop gitu ya. Saya bikin secara garis besarnya atau apa sketsanya di kertas gitu dan sebagainya. Tidak tahu arah perusahaan. Nah, ini juga ini perusahaan ini mau seperti apa sih gitu ya. Arahnya mau kemana gitu ya. Misal target si karyawan itu tadi kalau kita bahas tentang sales ya, dia targetnya adalah sehari itu penjualan itu maksimal atau minimal itu 1.000 barang gitu ya. 1.000 baju atau 1.000 barang gitu ya. Nah, itu harus tahu mereka gitu. Oh, kalian harus mencapai target 1.000 gitu ya. Mau nggak mau seperti itu. Bagaimana caranya dan sebagainya. Seperti itu ya. Tahu tuh arah perusahaan seperti ini gitu ya. Kurang perhatian atasan. Nah, ini juga akan menjadi problem ya. Karena misalnya tadi pencapaian penjualan itu udah tercapai, tapi atasannya diem aja, biasa aja. Bahkan ketika memang penjualan standar-standar aja dia bilang, atasan bilang, maaf ya, sekarang penjualan kita lagi down di bawah. Nah, otomatis dong, udah baru juga apa standar gitu ya, kok dia udah bilang down gitu dan sebagainya. Bisa aja seperti itu ya. Kurang perhatian atasan ya, biasanya kalau kurang perhatian atasan itu orang-orang tuh ya apa ya, bisa dikatakan, ngapain sih gitu kan. Harus ada perhatian dari atasan. Jadi seperti itu. Lebih perhatian mulai dari apa namanya reward gitu ya, memberikan reward ya. Dan kalau dia mencapai target dikasih tuh reward gitu ya. Terus kalau dia apa namanya tidak sampai target diarahkan gitu ya, diilhami ya, seperti itu. Nah, di sini pekerjaan tidak diapresiasi ya, itu dia tadi ya. Nah, kalau tadi pekerjaannya udah mencapai target ya, bahkan misal di targetnya harus 1.000 barang terjual dalam sehari, tapi dia udah mencapai 10.000 bahkan 100 kali lipatnya gitu ya. Ya. Banyak banget ya dari 1.000 ke 10 atau 100.000 atau 10.000 gitu. Wah, banyak banget. Nah, jadi hasilnya diapresiasi oleh atasannya gitu ya. Artinya dikasih reward kah gitu ya. Kasih bonus kah gitu ya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka semangat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada faktor penyebab kegagalan perusahaan. Di sini ada perencanaan atau planning ya. Planningnya itu minimal 25% lah ya, dan actionnya atau eksekusi atau tindakannya minimal 75%. Jangan sampai
perencanaannya itu kebalik, perencanaannya banyak banget sampai 75%, tapi eksekusinya 25% yang bakal lancar gitu ya. Akan gagal ya. Jadi perencanaan itu jangan, intinya perencanaan itu minimal lebih kecil daripada eksekusi atau tindakan atau action gitu ya. Kalau orang manajemen itu seperti itu. Jadi kalau di pelajaran manajemen itu perencanaan itu bisa dikatakan action ya. Action gitu ya. Action apa? Planning gitu ya, perencanaan. Dan action itu adalah eksekusi ya. Di sini action. Nah, itu dia. Biasanya faktor penyebab kegagalan perusahaan itu emang apa namanya di perencanaannya dulu. Kita harus merencanakan sesuatunya dulu nih, gitu ya. Kalau udah kita rencanakan, tapi rencana itu jangan terlalu banyak, minimal 25% gitu ya. Dan yang paling harus diperbanyak itu apanya? Eksekusinya, eksekutornya gitu ya. Nah, misalnya kita perencanaannya eh, penjualan barang, perencanaan nih sehari itu 1.000 gitu ya. Ya, terus lagi misalnya barangnya ada 5 jenis ya. Perencanaan, perencanaannya atau planningnya itu barang baju itu terjual 100 gitu, celana 100 gitu. Terus lagi topi 100. Terus lagi satu lagi kaos kaki 100 dalam sehari gitu ya. Atau enggak 1.000 gitu ya. Nah, itu perencanaannya. Ya, jangan terlalu banyak, teman-teman. Cukup aja. 3 aja dulu. Perencanaannya 3 minimal dan eksekusinya harus paling banyak gitu. Artinya tindakannya gitu ya. Jangan banyak di perencanaannya. Dalam sehari ini kita harus apa namanya? Harus target kita, rencana kita laku misal baju 100, celana 100, atau enggak 1.000, 1.000, celana 1.000, baju 1.000, terus sepatu 1.000, kaos kaki 1.000, topi 1.000. Wah, banyak banget. Wah, makanya disingkat aja 100, 100 gitu ya. Dan itu pun minimal 3 gitu, 3, 3 apa namanya, 3 perencanaan gitu. Dan eksekusinya yang paling banyak gitu ya. Tuh, oke. Eh, Nah, kita akan lanjutkan nanti ya karena memang waktu kita udah mepet juga. Demikian teman-teman kita akhiri dan tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.